Oke, baik, saya akan menjelaskan dari soal ini apa yang bisa kita ketahui dari soal ini. Di sini diketahui sebuah daerah sedang berupaya memenuhi kebutuhan energi listrik sebesar minimal 1000 megawatt dengan berasal dari 6 sumber, yaitu PLTU kita misalkan sebagai X1, PLTU X2, PLTS X3, PLTB X4, biomasa X5, dan nuklir sebagai X6. Terus di sini diketahui bahwa total produksi itu minimal 1000 megawatt dengan X1 100, X2 80, X3 50, X4 40, X5 60, dan X6 200. Selain itu diketahui juga untuk emisi karbonnya, di mana X1 itu 80 unit, X2 20 unit, X3 5 unit, X4 2 unit, X5 10 unit, dan X6 1 unit dengan tidak boleh melebihi atau minimal sebanyak 2000 unit. Lalu di sini ada biaya produksinya untuk X1 50 juta, X2 40 juta, X3 30 juta, X4 25 juta, X5 35 juta, X6 100 juta, dan tidak boleh lebih dari 1500 juta. Lalu di sini ada diketahui kebijakan energi nasional untuk energi terbarukan minimal 40% dari total energi yang diproduksi dari 6 sumber tadi. Energi terbarukan itu adalah X2, X3, X4, X5. Di sini juga diketahui kapasitas produksi maksimumnya X1 10 unit, X2 15 unit, X3 20 unit, X4 25 unit, X5 10 unit, dan X6 nya untuk yang setiap yang kita udah ketahui tadi dari soal, kita bisa membuatnya ke dalam bentuk persamaan. Jadi dari soal yang kita ketahui tadi, kita mendapatkan 4 persamaan, di mana persamaan 1 yaitu 100x1 tambah 80x2 tambah 50x3 tambah 40x4 tambah 60x5 tambah 200x6 lebih besar dari 1000. Lalu persamaan 2, 20x1 tambah 2x2 tambah 5x3 tambah 2x4 tambah 10x5 tambah 1x6 lebih kecil dari 2000. Lalu persamaan 3, 50x1 tambah 40x2 tambah 25x3 tambah 30x4 tambah 35x5 tambah 100x6 lebih kecil dari 1500. Untuk persamaan 4 ini kita mendapatkan dari kebijakan energi nasional untuk energi terbarukan itu minimal tadi kan dikatakan 40% dari total energi yang diproduksi. Artinya kita bisa melihat untuk total produksi tadi kan diketahui X1 100, X2 80, dan seterusnya. Jadi kita mencari 40% dari 100, maka didapatkan yaitu minus 40x1 tambah 48x2 tambah 30x3 tambah 24x4 tambah 36x5 dikurang 80x6 lebih besar dari 0. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang fase 1 ini table. Nah, di sini kita tuh fungsinya, tujuan kita itu adalah minimalkan variabel artifisial, yaitu variabel tambahan yang digunakan untuk menemukan solusi awal metode simplex. Nah, di sini kita lihat setelah kita dapat tadi persamaannya tadi, kita ubahlah ke bentuk standarnya. Ya, bentuk standar ini kita itu mengubah tanda lebih besar dari, lebih kecil dari itu menjadi sama dengan. Kayak mana caranya? Kita dengan, kalau misalkan dia lebih kecil dari, itu artinya adalah kita menambahkannya dengan slack variabel. Tapi kalau dia lebih besar dari, kita mengurangkannya dengan surplus variabel dan ditambah dengan variabel artifisial. Nah, di persamaan pertama tadi kan dapat itu, terus kita buatlah ke bentuk standarnya, sehingga bentuk standar persamaan pertama tadi itu adalah 100x1 tambah 80x2 tambah 50x3 tambah 40x4 tambah 60x5 tambah 200x6. Nah, tadi kan dia lebih, tanda dari persamaan pertama itu kan adalah lebih besar dari, jadi kita menguranginya dengan surplus variabel, sehingga dikurang surplus variabel 1 ditambah variabel artifisial 1 sama dengan 1000. Nah, lanjut di persamaan kedua yang emisi, bentuk standarnya adalah 80x1 ditambah 20x2 tambah 5x3 tambah 2x4 tambah 10x5 tambah x6. Nah, karena tadi tandanya adalah lebih kecil dari, maka kita menambahkannya dengan slack variabel.
Nah, di sini jadi tambah select variabel 2 sama dengan 2000. Nah, di persamaan ketiga yang biaya, bentuk standarnya adalah 50x1 tambah 40x2 tambah 30x3 tambah 25x4 tambah 35x5 tambah 100x6 tambah select variabel 3, karena tadi tandanya memang lebih kecil dari, maka sama dengan 1500. Nah, di renewable ini kita dapatlah bentuk standarnya adalah min 40x1 tambah 48x2 tambah 30x3 tambah 24x4 tambah 36x5 dikurang 80x6. Di persamaan keempat tadi, dia tandanya adalah lebih besar dari. Jadi, dia adalah sama dengan kita kurangkan dengan surplus variabel 4 ditambah variabel artifisial 4 sama dengan 0. Nah, setelah kita dapat tadi bentuk-bentuk standar ini, kita masukkanlah nilai-nilainya itu ke dalam tabel ini. Nah, sehingga didapatkanlah nilai-nilainya seperti yang di tabel ini. Nah, kita tengok itu udah ada kolom basis, kolom HS, kolom X1 sampai X6, kolom S1 sampai S4, dan kolom A1 dan A4. Nah, kita tengok basisnya ini. Basisnya tadi ada A1, S1, S2, A4. Nah, nanti di paling bawah itu ada objective row, itu hasilnya, teman-teman. Nah, itu kita tengoklah, kita masukkan persamaan pertama. Persamaan pertama di basis A1 itu. Di baris pertama ini kita masukkanlah persamaan pertama. Nah, tadi kan kita ingat di RHS ini itu berisikan sama konstanta. Nah, konstanta dari persamaan-persamaan yang tadi kita cari itu diisi di RHS ini. Nah, konstanta di persamaan pertama itu 1000. Kita masukkanlah di RHS, jadi 1000. Persamaan kedua konstantanya 2000, kita masukkan. Nah, persamaan ketiga konstantanya 1500, kita masukkan. Persamaan keempat konstantanya 0, kita masukkanlah di RHS. Nah, kita masukkanlah lagi X1-nya sampai X2-nya. Nah, di persamaan pertama X1 sama dengan 100, X2 sama dengan 80, X3 sama dengan 50, X4 sama dengan 40, X5 sama dengan 60, X6 sama dengan 200. Nah, S1 tadi di persamaan pertama itu kan dikurang sama surplus variabel, berarti dia min. Jadi berarti dia min S1. Jadi nilainya adalah min 1. S2 sama dengan 0 karena tidak memakai select variabel 2. S3 pun demikian, S4 pun demikian, tidak dipakai di persamaan pertama, jadi nilainya sama dengan 0. Nah, terus A1 tadi kan kita makainya adalah 1, jadi A1 nya nilainya sama dengan 1. Nah, A4 kita tidak memakainya, jadi sama dengan 0. Nah, lanjut di persamaan kedua, X1 sama dengan 80, X2 sama dengan 20, X3 sama dengan 5, X4 sama dengan 2, X5 sama dengan 10, X6 sama dengan 1. Nah, S1 nya sama dengan 0. Kenapa? Karena kita tidak memakai surplus variabel di persamaan kedua. S1 nya kita nggak pakai, jadi sama dengan 0. Sementara di S2 kita isi dengan sama dengan 1, karena di persamaan kedua kita memakai select variabel. Nah, select variabel tadi itu kan ditambahkan, jadi positif 1. Jadi kita buat nilainya 1. S3, S4, A1 sama A4 itu berisikan 0, nilainya 0 karena tidak dipakai di persamaan kedua. Nah, lanjut di persamaan ketiga, X1 sama dengan 50, X4 sama dengan 40, X3 sama dengan 30, X5 sama dengan 25, X5 sama dengan 35, X6 sama dengan 100. Nah, S1 nya sama S2 nya 0 karena tidak dipakai di persamaan ketiga. Nah, di S3 nilainya 1 karena tadi kan di persamaan ketiga kita tambahkan sama yang namanya select variabel. Nah, jadi nilainya adalah positif 1. Nah, S4, A1 sama A4 sama dengan 0 karena tidak dipakai di persamaan ketiga ini. Nah, lanjut di persamaan keempat, X1 sama dengan minus 40, X2 sama dengan 48, X3 sama dengan 30, X4 sama dengan 24, X5 sama dengan 36, X6 sama dengan min 80. S1, S2, S3 dari persamaan keempat ini sama dengan 0 karena tidak dipakai di persamaan ini. Nah, di S4 tadi kan S4 di persamaan keempat itu dikurangkan sama surplus variabel.
Nah, kalau dia dikurang itu kan min, jadi min 1. S4-nya sama dengan min 1. Nah, di A1 kita tidak memakai di persamaan keempat, jadi nilainya 0. Nah, A4 sama dengan 1 karena tadi dipakai di persamaan keempat. Persamaan keempat kan tadi min S1 min S4 tambah A4. Nah, nilainya positif 1. Nah, setelah kita masukkan ke dalam tabel ini, kita tentukan objektif row-nya ini dengan rumusnya itu adalah maksimisasi W-nya sama dengan min basis A1 dikurang basis A4. Nah, sehingga dihasilkanlah. Nah, kita lihat di objektif row-nya ini kan, dia min 1000, min 40, min 128, min 80, min 64, min 96, min 120, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Nah, ini didapat dari rumus yang tadian, min basis A1 dikurang basis A4. Nah, sehingga dihasilkan di RHS, di konstanta, di kolom konstanta, kolom RHS kita temukan min A1 dikurang A4, jadi min 1000 dikurang 0 sama dengan min 1000. Makanya di objective row, di bagian baris objective row RHS-nya sama dengan min 1000. Nah, lanjut di bagian X1 nya min A1 dikurang A4, min 1000 dikurang min 40 sama dengan min 60 kan. Lanjut di X2 nya, di kolom X2 min 80 dikurang min 48 sama dengan min 128. Nah, di X3 min 50 dikurang min 30 sama dengan min 80. Lanjut min 40 dikurang min 24 sama dengan min 64. Di kolom selanjutnya, di kolom X5, min 60 dikurang min 36, min 96, hasilnya min 96. Nah, di X6 min 200 dikurang dengan minus 80 sehingga menghasilkan minus 120. Nah, di S1 nya kita kurangkan lagi, kan tadi rumusnya min A1 dikurang A4, sementara di S1 ini dia udah positif, dia udah negatif, nilainya min 1, jadi dia 1 dikurang sama dengan 0, jadi hasil objektif row-nya adalah 1. Di kolom S2 min A1 dikurang min A4 sama dengan 0 karena dia tidak memiliki nilai A1 dan tidak memiliki nilai A4. Karena nilai A1 nya sama dengan 0, nilai A4 nya sama dengan 0. Nah, dilanjut di kolom ketiga S3 sama juga kayak di kolom S2, karena nilai A1 dan nilai A4 nya sama dengan 0, maka nilai objektif row nya itu adalah sama dengan 0. Nah, di S4 A1 nya sama dengan 0, A4 nya sama dengan min 1. Nah, kita kurangkanlah tadi min A1 dikurang A4 sama dengan 1. Jadi 0 dikurang min 1 sama dengan positif 1. Nah, di A1 kita tengok lagi, A1 nya kita tengok itu kan min A1 dikurang min A4, jadi hasilnya sama dengan 0. A4 nya sama dengan 0 dikurang 1, jadi menghasilkan 0. Sehingga kita hasilkan objektif row-nya itu adalah min 1000, min 40, min 128, min 80, min 64, min 96, min 120, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan after pivot 1 atau enter X2 leave yang dimana kita mendapat basis A1 itu dengan RHS 1000, X1 500 per 3, X2 0, X3 0, X4 0, X5 0, X6 1000 per 3, dan S1 itu min 1, S2 itu 0, S3 0, S4 5 per 3, A1 1, 4, 5 per 3, 5 per 3. Untuk basis yang S2 kita mendapat RAS itu 2000, X1 nya 290 per 3,
S1 nya itu 0, S2 nya 1, S3 nya 0, S4 nya 5/12, A1 nya 0, dan ya 4 ini kita dapat itu min 5/12. Untuk yang S3 ini kita mendapat RAIC itu 1500 dan X1 itu 250/3, X2 nya itu 0, X3 nya 5, X4 nya 5, X5 nya 5, X6 nya 500/3, S1 nya itu 0, S2 nya 0, S3 nya itu 1, S4 nya min 5/6, A1 nya itu 0, dan A4 yang kita dapat itu min 5/6. Kemudian untuk basis X2 yang RHC kita dapat itu X1 nya 5/6, X2 1, X3 5/6, X4 itu 1/2, X5 itu 3/4, X6 itu 5/3, S1 itu 0, S2 0, S3 0, S4 itu min 1/48, A1 kita dapat 0, dan A4 nya kita dapat 1/48. Untuk yang objektif kita mendapat RAIC itu min 1000 dan X1 nya min 500/3, X3 nya itu X2 nya 0, X3 nya 0, X4 nya 0, X5 nya 0, X6 nya itu 1000/3. Kemudian untuk S1 nya itu 1, S2 nya itu 0, S3 nya 0, S4 nya min 5/3, A1 0, A4 itu 8/3. Sekian dari saya tentang Afterpivot 1, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah fase kedua untuk tabel awal pada masalah optimasi biaya atau minimisasi. Langkah yang pertama itu kita periksa keoptimalannya dulu. Dalam masalah minimisasi, solusi dikatakan optimal jika tidak ada koefisien negatif pada garis fungsi objektif untuk variabel non-basis. Variabel basis saat ini adalah X6, S2, S3, dan X2. Untuk variabel non-basisnya itu X1, X3, X4, X5, S1, dan S4. Untuk koefisien fungsi objektif pada variabel non-basisnya itu X1 0, X3 5, X4 5, X5 5, S1 1/2, dan S4 0. Di sini sama koefisiennya itu adalah 0 atau positif. Jadi kesimpulannya, karena tidak ada koefisien negatif pada garis fungsi objektifnya pada variabel non-basis ini, maka ini menunjukkan solusinya itu optimal. Yang kedua, kita identifikasi solusi optimalnya. Untuk nilai variabel basisnya X6 itu 3, S2 1897, S3 1000, X2 5. Untuk nilai variabel non basisnya itu, variabel non basis tadi itu kan dia itu sudah optimal sehingga nilainya itu 0. Maka X1, X3, X4, X5, S1, S4 nya itu bernilai 0. Dan yang terakhir, nilai fungsi tujuan optimal atau biaya minimumnya. Untuk nilai fungsi objektif RHS-nya itu adalah minus 500. Dalam masalah minimisasi,
nilai ini negatif dari fungsi tujuan, sehingga nilai fungsi tujuan optimalnya itu menjadi minus dalam kurung min 500, sehingga hasilnya itu menjadi 500. Karena itu meskipun nilai fungsi objektif RHS-nya itu min 500, nilai optimal dari fungsi tujuannya itu adalah 500. Kita mengambil negatif dari min 500 untuk mendapatkan nilai sebenarnya dari biaya minimal. Oke, next kita lanjut ke pivot 2, di mana pivot 2 itu enter X6 dan leave A1. Nah, jadi maksudnya di sini adalah kita mengganti A1 itu menjadi X6. Nah, berarti dapat basisnya itu X6, S2, S3, X2 dan OBJ. Nah, yang pertama itu kita hitung dulu RHS-nya, di mana kita harus mencari pivotnya terlebih dahulu, di mana kita mendapat pivotnya yaitu 3, dan untuk menghitung nilai RHS pada S2-nya yaitu RHS lama dikurang X6 lama dikali pivot, di mana 2000 kurang 103/3 dikali 3 sama dengan 1897. Nah, hal yang sama kita lakukan untuk mencari nilai S3, X2 dan OBJ pada kolom RHS. Nah, maka kita akan mendapatkan hasil 3, 1897, 1000, 5, dan 0. Nah, kita lanjut ke X2, di mana pivotnya kita ketahui yaitu 1/2. Nah, next kita lanjut untuk mencari nilai S2-nya dengan rumus X1 lama dikurang X6 lama dikali pivot, di mana 290/3 dikurang 103/3 dikali 1/2 sama dengan 159/2. Nah, kita cari juga untuk kolom yang lain pada X2, maka kita hasilkan nilainya 1/2, 159/2, 0, 0, dan 0. Nah, next kita lanjut ke X2. Nah, X2 di sini adalah variabel basis, sehingga kolom berbentuk vektor identitas. Maka nilai X2 yaitu 0, 0, 0, 1, dan 0. Next kita lanjut ke X3. Nah, di sini X3 ini sama dengan nilai pada tabel sebelumnya karena pivotnya 0. Maka nilainya yaitu 0, min 15/2, 5, 5/8, dan 0. Nah, next kita lanjut ke X4, di mana nilai X4 ini sama dengan tabel sebelumnya karena pivotnya adalah 0. Maka nilai dari X4 yaitu 0, min 8, 5, 1/2, dan 0. Next kita lanjut ke X5, di mana X5 ini juga sama dengan tabel sebelumnya karena nilai pivotnya yaitu 0. Maka nilai dari X5 yaitu 0, min 5, 5, 3/4, dan 0. Next kita lanjut ke X6. Nah, X6 ini dia mempunyai pivot 1, di mana kalau pivotnya 1 maka nilai yang lainnya itu adalah 0. Maka kita dapat nilai X6 yaitu 1, 0, 0, 0, 0. Next kita lanjut ke S1. Nah, dari S1 ini kita mendapatkan pivotnya yaitu min 3/1000. Nah, kita lanjut untuk mencari di bagian S2 yaitu dengan rumus S2 lama dikurang X6 lama dikali pivot. Maka 0 kurang 500/3 dikali min 3/1000 menghasilkan 103/1000. Nah, kita cari juga untuk mencari nilai S2 S3 sampai OBJ. Nah, maka kita akan mendapatkan nilai min 3/1000, 103/1000, 1/2, min 1/200, dan 0. Nah, kita lanjut ke S2. S2 di sini tidak berubah karena after pivot 1 itu S2 di sini tidak berubah dari after pivot 1 karena nilai pivot pada S2 ini adalah 0. Maka nilai dari S2-nya yaitu 0, 1, 0, 0, 0. Nah, next kita lanjut ke X3, di mana X3 juga tidak berubah dari after pivot 1 karena pivotnya adalah 0. Maka nilainya 0, 0, 1, 0, 0. Next kita lanjut ke S4, di mana kita cari dulu pivotnya, maka kita dapat pivotnya yaitu 1/200. Nah, kita lanjut untuk mencari nilai S2-nya dengan rumus S4 lama dikurang X6 lama dikali pivot sama dengan 5/12 dikurang 103/3 dikali 1/200, maka akan mendapatkan nilai 49/200. Nah, kita cari juga untuk mencari nilai yang lainnya, maka kita akan mendapatkan nilai S4
49 per 200, 0, min 1 per 80, dan 0. Nah, next kita lanjut ke A1. Yang paling pertama kita lakukan yaitu kita harus mencari dulu nilai pivotnya. Kita dapat nilai pivotnya yaitu 3 per 1000. Next kita lanjut mencari pada bagian S2, di mana rumusnya A1 baru sama dengan A1 lama dikurang X6 lama dikali pivot sama dengan 0 dikurang 103 per 3 dikali 1000 per 3 sama dengan min 103 per 1000. Nah, kita lakukan juga hal yang sama untuk X3 sampai OBJ. Next, maka kita akan mendapat nilai A1 yaitu 3 per 1000, min 103 per 1000, min 1 per 2, 1 per 200, dan 0. Next, kita lanjut ke A4. Langkah yang pertama kita lakukan yaitu kita harus mencari pivotnya dahulu, dimana pivotnya kita dapat yaitu min 1 per 200. Next, kita lanjut untuk pada S2 dengan rumus A4 lama dikurang X6 lama dikali P sama dengan min 5 per 12 dikali min 5 per 12 dikurang 103 per 3 dikali 1 per 200, maka menghasilkan min 49 per 200. Nah, kita cari juga hal yang sama untuk menentukan S2 dan OBJ-nya, maka pada A4 kita akan mendapatkan nilai yaitu min 1 per 200, min 49 per 200, 0, 1 per 80, dan 0. Nah, pada baris X6 atau yang semula itu A1, itu merupakan pivot dari semuanya. Baik, dari yang telah dijelaskan teman saya tadi, saya akan menjelaskan fase ketiga, yaitu fase 2 dalam metode simplex klasik, yaitu tahap optimasi biaya sesungguhnya setelah kita menemukan solusi feasible dari fase 1 itu. Jadi pada kotak di atas tersebut basisnya yaitu X6, RHS-nya 3, X1 0,5, X2 0, X2-nya S3-nya 0, dan X4-nya 0, dan X5-nya juga 0. Nah, karena di sini itu belum sama semua penyebutnya, dan juga kita akan mencari X2 dan X6-nya, caranya itu kita akan mengalihkan X5, X2 tersebut. X2 kan sama dengan 5 unit PLTA dan X6 sama dengan 3 unit nuklir. Nah, kita kalikan dengan hasil total energi 5 kali 80 ditambah 3 ditambah 200 sama dengan 400 ditambah 600 sama dengan 1000 MW atau megawatt. Nah, jika sudah, kita akan kembali ke fase 2 dalam metode simplex tersebut, yaitu kita akan mencari pengoptimalan biaya produksi berdasarkan fungsi tujuan asli. Kita misalkan itu adalah Z. Z sama dengan 50 X dikali X1 ditambah 40 dikali X2 ditambah 30 dikali X3 dan ditambah 25 kali X4 ditambah 35 kali X5 dan ditambah 100 dikali X6. Fase ini dilakukan tanpa variabel artifisial, dan dari fase 1 kita susun ulang tabel fase 2 sebagai berikut. Nah, pada tabel tersebut yang ada di atas, seperti tadi sudah saya jelaskan, basisnya itu X6, RHS-nya 3, X1 0,5, X1-nya 0, dan X2-nya 0, dan X3-nya juga 0, X4-nya 0, dan X5-nya 0, X6-nya juga 0. Nah, lalu pada S2 ada 1897 RHS dan X1 0, X2 0, dan X4-nya ada 5, X3-nya ada 5, dan X4-nya ada 5 juga, dan X5-nya ada 5. Nah, setelah itu pada RHS pada baris OBJ bernilai min 500, yang di RHS OBJ min 500. Nah, itu sebenarnya bukan
negatif melainkan positif. Kenapa positif? Karena cara menghitungnya yaitu dengan cara menulis bentuk standarnya, yaitu minimasinya min Z ditambah 50 dikali X1 ditambah 40 dikali X2 ditambah titik-titik sama dengan 0 sampai penyelesaiannya habis. Maka minimasi biaya yang pada fungsi tujuan kenapa bisa dapat min 500 adalah min Z ditambah 50 kali X1 ditambah 40 kali X2 ditambah 30 kali X3 ditambah 25 kali X4 dan ditambah 35 kali X5 ditambah 100 dikali X6 sama dengan 0. Lalu kita substitusikan nilai tersebut menjadi nilainya menjadi min Z ditambah 50 dikali X1 ditambah 40 dikali X2 dan 30 dikali X3 ditambah 25 kali X4 dan ditambah 35 kali X5 ditambah 100 dikali X6 sama dengan 0. Terus kita substitusikan nilai variabel basis X2 sama dengan 5 dan X6 sama dengan 3. Min Z ditambah 50 dikali 0 ditambah 40 dikali 5 ditambah 100 dikali 3 sama dengan 0. Maka min Z ditambah 200 ditambah 300 sama dengan 0 dan min Z ditambah 500 sama dengan 0. Z sama dengan 500. Maka dari itu min Z, maka nilai yang muncul itu di kolom RHS seharusnya adalah 500. Lalu hasil dari min 750 dan juga 1000 itu juga nilai fungsi tujuan Z, yaitu plus 700 dan juga plus 1000. Maka dalam metode simplex minimasi, solusi optimal tercapai jika tidak ada koefisien di baris OBJ, maka X1 sama dengan X1 banding 0, X2 banding 0, dan X3 banding 5, X4 banding 5, dan X5 banding 5, dan X6 banding 0. Jika semua lebih besar daripada 0, kondisi optimal tercapai. Artinya semua yang ada di situ dia dapat mencapai hasilnya. Baik, lalu saya akan menjelaskan kesimpulan tentang perhitungan biayanya. Yang pertama, perhitungan biaya yaitu Z sama dengan 50 dikali 0 ditambah 40 dikali 5 ditambah 30 dikali 0 ditambah 25 dikali 0 dan ditambah 35 dikali 0 ditambah 100 dikali 3. Z sama dengan 0 ditambah 200 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 300 sama dengan 500 juta rupiah. Lalu perhitungan emisi yaitu E sama dengan 80 dikali 0 ditambah 20 dikali 5 ditambah 5 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 ditambah 10 dikali 0 ditambah 1 dikali 3. E sama dengan 0 ditambah 100 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 3 sama dengan 103 unit. Nah, lalu pemeriksaan proporsi energi terbarukannya yaitu kita dapat mengetahuinya dari energi terbarukan PLTA yaitu mencapai 400 MW dan total energinya yaitu 1000 MW. Nah, cara mencarinya itu kita mempersenkan terbarukannya dengan 400 per 1000 sama dengan 0,40 atau sama dengan 40%. Nah, itu adalah pemeriksaan proporsi energi terbarukannya. Baik, lalu saya akan menjelaskan kesimpulan tentang perhitungan biayanya. Yang pertama, perhitungan biaya yaitu Z sama dengan 50 dikali 0 ditambah 40 dikali 5 ditambah 30 dikali 0 ditambah 25 dikali 0 dan ditambah 35 dikali 0 ditambah 100 dikali 3. Z sama dengan 0 ditambah 200 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 300 sama dengan 500 juta rupiah. Lalu perhitungan emisi yaitu E sama dengan 80 dikali 0 ditambah 20 dikali 5 ditambah 5 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 ditambah 10 dikali 0 ditambah 1 dikali 3.
E sama dengan 0 ditambah 100 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 3 sama dengan 103 unit. Nah, lalu pemeriksaan proporsi energi terbarukannya yaitu kita dapat mengetahuinya dari energi terbarukan PLTA yaitu mencapai 400 MW dan total energinya yaitu 1000 MW. Nah, cara mencarinya yaitu kita mempersenkan terbarukannya dengan 400 per 1000 sama dengan 0,40 atau sama dengan 40%. Nah, itu adalah pemeriksaan proporsi energi terbarukannya. Jadi solusi optimal dari nilai X2 sama dengan 5, X6 sama dengan 3, total energinya yaitu 1000 MW dan total emisinya ada 1000 unit. Dan juga nah, lalu kesimpulannya yaitu solusi optimalnya ada X3 sama dengan 5 dan X6 sama dengan 3, total energinya yaitu ada 1000 MW dan total emisinya ada 103 unit dan total biaya yang dibutuhkan adalah 500 juta rupiah dan proporsi energi terbarukannya ada 40%.